Oke, halo teman-teman trader dan investor, selamat tanggal cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa hari ini hari Rabu 23 November 2022, hari yang cukup menarik. Sudah terlihat ada rebound, cuman masih belum ada konfirmasi. Dan seperti biasa nanti kita akan mengasih ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa chatting ke link sosial base deskripsi. Nanti teman-teman bisa kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman masih akan saya jawab kalau saya sudah waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten creator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena ada konten setiap hari di cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, sebelum kita masuk ke analisa, ini juga berhubung masih buka untuk pendaftaran. Jadi buat teman-teman yang pengen bergabung ke grup Telegram cuan-cuan saham bulan Desember 2022, pendaftarannya sudah dibuka. Jadi setiap akhir bulan memang cuan-cuan saham ada pendaftaran grup Telegram untuk bulan selanjutnya, dan untuk saat ini untuk bulan Desember sudah dibuka pendaftarannya dan masih dibuka. Pendaftarannya akan dibuka sampai besok Minggu 27 November dan efektif berjalan pada 1 Desember 2022. Bagi teman-teman yang pengen bergabung ke grup Telegram cuan-cuan saham bulan Desember 2022, teman-teman silakan bisa cek video yang ini, pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham Desember 2022. Klik videonya, simak infonya, lalu mendaftar melalui link yang ada di deskripsi. Jadi itu buat teman-teman yang bergabung, silakan bisa simak video ini, buka YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham Desember 2022. Dan ya, tuh terakhir besok Minggu 27 November 2022. Oke, langsung aja kita akan masuk ke transaksi. Seperti biasa, hari ini transaksinya cukup ramai, 11,374 triliun dengan pergerakan asing hari ini masih net buy dengan jumlah 627 miliar. Dominan di pasar nego, regulernya 236 miliar, sedangkan pasar negonya 390 miliar. Kita lihat juga beberapa bursa hijau Euro, baik regional maupun US maupun Europe, dominan hijau hari ini. Dan kalau kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu, yang pertama ada BRI 344,8 miliar, ITMG 86,8 miliar, Adaro 35,8 miliar, Bank Mandiri 24,9 miliar, BBCA 17,5 miliar, Saratoga 16 miliar, Yeti Traktor 15 miliar, MDKA 12,3 miliar, Mayora 11 miliar, Cetera 10,3 miliar, Alfamart 9,4 miliar, WMPP 8,7 miliar, Pakuan 8,1 miliar, Mitratel 5,5 miliar, BRIS 5,2 miliar, Pegas 4,7 miliar, Avia 4,2 miliar, Sido Muncul 3,3 miliar, Film 3,3 miliar, dan ICBP 3,1 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang jualin asing. Yang pertama ada masih Telkom yang sudah closing di bawah 4.000. Nanti kita update lagi deh. 85,1 miliar, Astra 64,1 miliar, Tins 52,5 miliar, Tebik 44,1 miliar, Bukalapak 32,1 miliar, SMGR 22,3 miliar, Unilever 17,5 miliar, Tower 14 miliar, Paylife 13,3 miliar, Antam 11 miliar, Artus 10,9 miliar, Inco 8,5 miliar, PTBA 6,1 miliar, Mika 4,9 miliar, BMTR 4,8 miliar, SH2 3,4 miliar, APMM 3,1 miliar, BDMN 2,1 miliar, dan KLPF 2 miliar. Oke, langsung kita masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu. Dan ya, masih belum berbeda dengan kemarin-kemarin, IHSG masih dalam posisi sideways pada range 7.100 sampai range 6.970 seperti itu. Sampai kapan mas? Sampai IHSG berhasil breakout. Kalau enggak dia bakalan breakdown. Pilihannya hanya 2. Dan ya, karena ini bulan November yang mana seasonalnya by statistik yaitu lebih cenderung ke merah untuk bulan November ini, maka dari itu ada potensi IHSG maksimal close di bawah 7.098. Artinya apa? Sampai November ini selesai, IHSG tidak akan breakout dari sideways-nya. Potensinya tetap sideways kalau nggak malah breakdown. Itu kalau di November ini dia pengen tetap merah.
Karena kalau merah itu closing di bawah opening, sedangkan opening November ada di 7.100 atau 7.098 tepatnya, seperti itu. Dan kalau kita lihat hari November itu tinggal 1, 2, 3, 4, 5 hari bursa lagi. Dan kalau memang mau dibikin seperti itu, Novembernya tetap merah, ya berarti IHSG tidak bakal breakout dari sideways-nya, tidak akan break ke atas sampai November selesai. Opsinya tetap sideways, kalau nggak dia bakalan breakdown seperti itu. Cuman kalau kita lihat by potensi ya, saat ini IHSG sedang berada dalam support minornya di dekat area 7.000, dia rebound di 7.030. Cuman satu hal, memang dia rejectnya masih cukup kuat seperti itu. Maka dari itu saya rasa masih besar potensinya untuk menguji 7.000 besok, minimal 7.000 dulu. Kalau bertahan bagus, kalau misalkan gagal ya dia bakal connect support di sekitar 6960. Dan untuk support resisten krusialnya masih sama, 7.100 sampai 6970. Selama belum jebol yang situ, manfaatkan pergerakan pendek aja selama sideways ini. Tapi kalau dia berhasil breakout atau nanti dia breakdown, kembali IHSG bakalan bergerak secara signifikan lagi seperti itu. Yang jelas tinggal perhatikan area-area krusial tadi untuk si IHSG. Karena belum banyak update-nya, langsung saja kita masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijual asing dulu aja. Saya pengen bahas Telkom yang closing di bawah 4.000. Oke, ini sudah saya bahas dari kemarin. Pokoknya awal saya bahas Telkom tuh di sini ya, waktu dia ARB Rabu 2 November, dan sekarang dia masih on track. Hari ini Telkom turun lagi 0,75% dengan volume candle yang cukup solid dan volume yang cukup besar, ditambah dengan net sell asing paling besar juga. Waktu itu sudah saya wanti kalau Telkom ini sampai jebol 4.200, which is sudah terjadi. Targetnya adalah sekitar 4.000 sampai 3.980. Kalau kita lihat saat ini ya, Telkom by bigger view dia sudah patah dari uptrendnya. Nih, dia kan uptrend sejak bulan November 2020. Corona itu di sini, dia bikin kaki kedua, lalu akhirnya berhasil uptrend. Tapi kalau kita lihat saat ini ya, Telkom sudah patah dari uptrendnya. Maka dari itu apa? Telkom sudah masuk ke fase sideways. Ya, kira-kira kalau misalkan uptrendnya ini dihilangi, ya dia sideways pada range 4.800 sampai 3.800. Itu sideways range si Telkom. Ya, artinya ya dia bakal gerak ke samping atau sideways. Nah, beda cerita kalau Telkom ini breakdown, jebol bawah, atau dia breakout ke atas. Itu akan kembali membentuk sebuah tren lagi. Either itu dia jadi downtrend kalau jebol bawah, atau uptrend ketika dia breakout ke atas. Seperti itu. Dan ya, biarkan market yang mengkonfirmasi. Yang jelas kalau untuk sekarang resikonya kecil Telkom ini, walaupun kalau kita lihat dari flow-nya masih kurang bagus, cuman resikonya kecil. Kalau misalkan tonton pengen entry ya, misalkan besok entry tinggal taruh stop loss di bawah 3.800. Misalkan di sini 4,29%, dan kalau dia mau sideways aja, targetnya adalah ke sini 4.800, 20%. Kalau kita pakai setup sideways dari si Telkom. Seperti itu. Itu untuk view besar dan menengah. Untuk view kecil gimana Mas? Saya rasa saya melihat ada potensi, masih potensi ya, belum ada konfirmasi, potensi dari pattern reversal, di mana itu ada di sini, yaitu Telkom membentuk yang namanya falling wedges. Ya, ini ya terjadi penyempitan, dan harusnya di intraday divergennya sudah ada. Misalkan kita coba main ke 4 jam deh. Nah, kalau 4 jam belum terbentuk, 1 jam, jarang saya pakai 2 jam. Kita ke 1 jam, sudah ada sebuah bullish divergence. Seperti itu. Jadi ya, cuman memang masih di time frame kecil. Sebelumnya pernah terjadi juga, ini kayak déjà vu ya, Telkom ini. Di sini dia falling wedge, di area supportnya, lalu dia reversal. Nah, kira-kira kan gini, atau gimana, yang jelas kelihatannya seperti itu. Dan saat ini terjadi lagi, Telkom sudah falling wedge, dan tinggal menunggu konfirmasi. Konfirmasinya kapan Mas Telkom ini? Konfirmasinya adalah kalau dia berhasil breakout dari 4.080, karena di situ adalah high dari Telkom. Kira-kira seperti ini. Nah, kalau misalkan Telkom besok berhasil breakout 4.080 ya, saya rasa itu ada konfirmasi falling wedge, dan kita bisa tarik target ke atasnya, kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah beberapa resisten dari Telkom. 4.070 pas sama neckline 4.080 juga. 4150, 42, 43, 4350, baru 4470.
seperti itu. Cuman kalau memang dia besok jebol dari 3960 artinya dia masih lower low lagi dan besar potensinya untuk menguji 3850. Walaupun mirip, cuman kali ini kasusnya beda ya. Ketika di sini Telkom ini masih dalam posisi uptrend channel nih ya, ketika dia falling wedge di sini, dia kan selain falling wedge tambah juga kena garis uptrend, garis warna biru uptrend ini ya. Cuman kalau kali ini dia falling wedge-nya tanpa garis uptrend. Ya by teori falling wedge, rising wedge itu memang sebuah reversal. Cuman memang perlu tunggu konfirmasi. Yang jelas kalau dia closing di atas 4080, Telkom bagus. Bisa gunakan resisten-resisten tadi minimal ke 4200. Dilihat dalamnya, walaupun akhir-akhirnya terjadi distribusi, cuman memang kalau kita bandingkan sama akumulasinya masih tidak signifikan. Nah, kalau misalkan mau dicoba ya silahkan, tinggal pasang stop loss di bawah 3840. Siapa tahu bisa jadi saham window dressing seperti itu. Kalau beli sekarang namanya masih spekulatif buy, beli di area support ya, tinggal pasang stop lossnya jangan lupa. Tapi kalau misalkan teman-teman suka tunggu konfirmasi, tunggu ketika dia breakout 4080 itu bakalan menarik. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Itu untuk Telkom. Lanjut coba kita cek. Saya pengen coba bahas dari apa ya, Tins sama Antam masih sama ya view-nya. Tins aja deh, kalau dia mulai beda bentuknya sama Antam dan Inco, sudah punya pergerakannya sendiri, kita bahas aja. Oke, hari ini Tins turun 2,26% dengan candle yang cukup solid dan volume yang sangat besar ya. Kalau kita lihat telanjang ini memang agak kurang enak volume dari si Tins ini disertai dengan candlenya. Cuman kalau kita lihat areanya sebenarnya ada potensi ini crossingan atau apa ya, akumulasi, karena dia sedang berada di area krusialnya atau area demand atau area support dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke dalamnya, saya pengen bahas TA-nya dulu. Di Tins ini juga salah satu saham fenomenal ya, tahun 2020 dia bottom di Rp300 dan menguat sampai puncaknya di 2.500. Sempat retracement cukup lama sampai tahun 2022. Dia bottom lagi di 1265 dan akhirnya berhasil menguat sampai puncaknya di 2075. Di sini kembali Tins reversal menggunakan double top atau apalah itu. Yang jelas saat ini Tins sedang dalam posisi apa ya? Kalau saya bilang sih semi downtrend ya, tapi memang belum downtrend karena dia baru lower high doang, tapi belum ada lower low. Nah, kalau orang-orang sering bilangnya ini descending triangle dan tetap butuh konfirmasi kalau memang mau jadi descending triangle. Tapi kalau kita lihat bigger view-nya, sebenarnya Tins ini masih bagus, sahamnya arah ke atas dan dia sedang dalam posisi retracement. Gitu. Nah, another view kalau kita lihat Tins ini kembali terus-menerus membentuk lower high, lower low ya. Dan di sini pun juga sama, terakhir dia masih belum breakout dari lower low-nya. Kira-kira mungkin seperti ini, kurang pas sih. Waktu itu saya tarik pas soalnya dia kejedot yang atas ini. Mana ya? Ginilah kalau dicari-cari. Tuh, yang jelas Tins ini masih belum breakout dari downtrend line-nya. Kemarin terakhir walaupun dia ada inverted head and shoulder, ini shoulder kiri, head, shoulder kanan, cuman dia masih belum berhasil breakout dari downtrend line-nya. Artinya ada potensi saat ini Tins sedang dalam posisi swing low seperti itu. Mirip sama Telkom sebenarnya. Untuk sekarang Tins ini sedang berada di area apa ya? Area krusial lah, area spekulatif buy, area support, dan selama dia tidak jebol yang 1270 harusnya masih oke, tidak ada masalah. Resiko juga kecil ini kalau misalkan teman-teman pengen spekulatif buy ya, tinggal antri beli 1300, stop loss taruh misalkan di sini 1250 lah, cuman 3% stop lossnya dari Tins ini. Dengan reward terdekat ya dia bakal ke swing high-nya lagi, kira-kira seperti ini nanti. Nah, siapa tahu dia rebound sampai 1420 seperti itu. Cuman kalau dia sampai jebol dari 12, kita toleransi sampai 1250 ya, sepakat ya. Kalau dia jebol sampai dari 1250, big review-nya bakalan kurang bagus untuk Tins ini. Karena dia bisa retracement lebih dalam. Area kuat di mana Mas? Saya rasa area kuatnya di sini. Kalau untuk kita ngomongin area kuat ya, ini area kuat dari Tins. Sebelumnya dia juga reversal di sana, shoulder kiri, head, shoulder kanan. Area terdekatnya di Rp850 seperti itu.
Ini juga cukup kuat tapi masih minor sih. Dan sekarang dia sedang berada di area krusialnya. Yang jelas kalau jebol 1250 lebih baik exit dulu karena dia sudah valid membentuk lower high dan juga lower low. Nah, kira-kira nanti view-nya jadi kayak gini. Kalau dia jebol dari 1250. Nah ini kira-kira dia bisa sampai sini lah, sekitar 1090-an untuk melanjutkan downtrend lainnya. Seperti itu. Dilihat dalamnya terjadi distribusi big dari beberapa hari ke belakang ya. Bahkan hari ini pun juga volume besar ini volume distribusi cukup besar dari si ZP ya, yang beli YPDR, CP, CC dan seterusnya. Tuh, nggak masalah. Yang penting batasi resiko aja. Ini setup dengan resiko yang kecil kalau menurut saya. Barangkali dikasih dead cat bounce dulu. Tuh, yang jelas kalau jebol 1250 lebih baik batasi resiko. Tuh untuk TINS, lanjut saya pengen coba cek. Kalau kita lihat juga Panin Group sudah mulai rebound ya. Antam Inco belum pengen saya bahas, biarkan dulu aja. Saya pengen masuk ke yang dibeli asing untuk hari ini. Kita coba cek si Saratoga udah saya bahas belum ya? Kayaknya belum ya. Kita bahas aja deh Saratoga ini. Walaupun view-nya juga masih mirip-mirip ya sama sebelumnya, cuman gak apa-apa, kita bahas aja. Hari ini Saratoga naik 2,67% dengan candle yang cukup bagus, masih ada rejectnya juga, dan volume yang besar dan membesar. Terakhir Saratoga retracement, dia dari puncaknya 3950 turun sampai 2140. Di sana dia bottom dan rebound menguat sampai 2900. Di 2900 dia kena resisten, baik di sini neckline-nya dia atau area supply lah kalau kita bilang ya. Di sini resisten, breakout, support, breakdown. Nah, ini kan dia reject area kuat. Ditambah juga reject dari Fibonacci 0,5. Lalu dia turun lagi sampai bottom di 2300. Satu hal yang menarik, 2300 itu adalah area Fibonacci 0,618. Nah, ini ya. 0,786 di 2300-nya si Saratoga. Dan di sana kalau kita lihat Saratoga pun juga sudah breakout dari downtrend line-nya. Seperti itu. Misalkan kita revisi, kita tarik ke sini pun juga sedang masih menguji, tapi kalau kita pakai downtrend line awal, Saratoga ini sudah terlihat breakout. Maka dari itu ada potensi ya, saat ini Saratoga sedang membentuk sebuah higher low, di mana ini low, high, higher low, dan kalau dia sampai berhasil breakout dari 3030, maka dari itu Saratoga bakal terkonfirmasi higher high dan kembali menjadi saham uptrend. Seperti itu. Nah, itu untuk view menengahnya. Untuk view besar, dia memang dalam posisi uptrend, cuman kelihatan kalau trennya sudah patah. Kalau nggak salah yang di sini, nah, yang sini udah patah. Cuman kan masih ada uptrend lain ya kalau kita tarik dari yang garis lebih luarnya. Dan ternyata cukup menarik, ketemu jawaban kenapa dia rebound di 2300. Cuman ya, untuk saat ini seperti itu. Nah, kalau kita lihat view kecilnya, saat ini Saratoga terlihat membentuk sebuah uptrend channel di mana buat higher high, higher low, higher high, higher low, dan seterusnya. Dan saat ini dia sedang berada dalam posisi swing high-nya. Tuh, maka dari itu besok opsinya adalah dua. Apakah dia berhasil breakout dan trennya menguat? Kalau misalkan trennya menguat, slope-nya bakal semakin kuat. Kemiringannya bakal seperti ini. Nah, misalkan kayak gini ya. Tapi kalau misalkan besok dia gagal menguat, ada potensi dia swing low dulu ke uptrend lainnya dan nanti baru swing high lagi seperti itu. Yang jelas untuk sekarang Saratoga ini sedang berada di area resisten ya. Saya rasa kurang bijak untuk kejar atas, lebih baik tunggu retracement ya. Kecuali teman-teman suka buy on breakout, itu baru silahkan, tidak ada masalah sama sekali. Another view, kalau kita tarik Fibonacci, kita cari resistennya. Dan ya pas banget besok dia kena 2730. Selain itu swing high-nya juga Fibonacci 0,618. Bagusnya apa? Kalau teman-teman punya barang dari Saratoga ya, tinggal pasang trailing stop. Kalau belum punya barang, wait and see dulu. Kalau dia berhasil breakout, tunggu retestnya. Tapi kalau gagal break, tunggu swing low-nya. Seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Untuk support sekarang saya rasa masih di sini 2640 sebagai support 1 dan support 2-nya di sekitar 2580. Sedangkan untuk resisten bisa gunakan area-area tadi. Dilihat dalamnya, terakhir dia memang sudah besar sekali distribusinya waktu koreksi di sini ya. Gede banget distribusinya itu, cuman terlihat ada yang nampung, jual lagi, apakah sedang fase distribusi ya nggak ada yang tahu. Ya jelas itu ikutin TA-nya aja, dan dari terlihat dia terjadi peak akumulasi
dari si Saratoga ini. Yang penting sama, batasi resiko aja. Itu untuk Saratoga. Lanjut saya pengen coba cek Mayora, naiknya 7% nih. Kalau saya lihat consumer goods cukup menarik TA-nya ya. Nanti ICBP juga saya bahas deh. Oke. Hari ini Mayora naik 7,05% dengan candle yang solid dan volume yang kalau kita bandingkan agak panjang sebenarnya tidak terlalu besar. Cuman kalau kita lihat spesifik view kecil, volumenya mulai membesar lagi, which is itu pertanda yang bagus. Terakhir Mayora saya bahas di sini. Waktu itu 10 November ya. Saya ingat konten dari cuan-cuan saham. Waktu itu saya view-nya adalah bullish flag. Ketika dia berhasil breakout dari sebuah downtrend line. Tuh. Cuman dia belum berhasil break high di sini. Sudah saya pertegas waktu itu, selama belum berhasil break 2520, ya belum valid view-nya untuk high high dari si Mayora. Akhirnya dia turun lagi, koreksi dengan volume yang lebih besar dan turun sampai 2210. Kalau kita tarik sebuah garis, ya kira-kira mungkin seperti ini. Ini Mayora saya rasa cenderung ke trend sideways. Walaupun dia ada lower high, ya downtrend lemah lah kalau menurut saya. Karena kalau misalkan ditarik yang paling banyak kena, misalkan kayak gini ya, nih, ini false break yang 2 kali. Padahal kalau body candle itu nggak boleh ditabrak pakai garis. Jadi ya saya rasa bisa lebih ke kayak gini sih. Atau kalau misalkan mau toleransi ya bisa kayak gini. Ini adalah false break-nya berarti. Nah, untuk view kecil, Mayora lebih cenderung ke sideways atau ke konsolidasi ini ya. Dan kalau dari volumenya pun juga masih bagus untuk volume konsolidasinya. Sedangkan untuk big view-nya pun juga Mayora ini masih bagus. Tuh. Terakhir dia reversal menggunakan cup and handle. Di sini pun juga dia ada ascending triangle, reversal, dan kemarin dia habis retest dari neckline-nya. Cukup menarik. Cuman memang kalau kita zoom out lagi, kita cari bigger view-nya ya. Saat ini Mayora sedang berada di area krusialnya. Nih. Dimana ini adalah dekat-dekat dengan area sideways-nya. Bukan sideways, area konsolidasi, simetrikan triangle-nya. Nah, dan nggak tahu ya, walaupun saya belum begitu jago, tepatnya belum bisa Elliott Wave. Cuman kayaknya kalau konsol tuh 5 kali, jadi ada potensi turun sekali lagi. A, B, C, D, E, baru breakout. Seperti itu. Cuman yang nggak ada yang tahu. Yang jelas untuk sekarang, Mayora ini dia belum keluar dari fase konsolidasinya. Artinya untuk penguatan pun juga ada potensi ini penguatan untuk membentuk sebuah lower high. Seperti itu. Untuk resisten krusial yang pertama masih di 2520, baru setelah itu di sekitar 2600 sampai 2700. Sedangkan untuk supportnya dia saya rasa masih di area sini. Sekitar 2200 sampai 2170 seperti itu. Kalau belum punya barang bisa taruh stop loss di bawah 2200, tapi kalau udah punya barang tinggal pasang trailing stop di bawah 2200. Dilihat dalamnya, ternyata dia reject dari 0,5 ditambah akumulasi yang menarik. By TA sebenarnya cukup bagus ya di sini. Moving average-nya maupun price action-nya ditambah dengan akumulasi yang bagus juga. Cuman memang kalau bigger view dia masih ada satu PR besar, yaitu breakout dari konsolidasi besarnya. Seperti itu. Ada potensi untuk breakout. Saya rasa kalau kita lihat dalamnya ya, ini dilihat dari akumulasinya ada potensi untuk breakout, walaupun entah sudah kelima atau belum. Cuman ya biarkan market yang mengkonfirmasi seperti itu. Yang penting sama, batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Itu untuk Mayora. Lanjut saya pengen coba cek CTRA. Terakhir sudah saya bahas dan hari ini saya rasa cukup menarik CTRA ditambah dengan apa ya? Properti kedapatan flow lah hari ini kalau menurut saya CTRA ini. Oke, hari ini CTRA naik 2,11% dengan candle yang cukup solid dan volume yang terlihat membesar. Terlihat mengecil, tapi hari ini baru membesar lagi. Volumenya breakout. Terakhir saya bahas CTRA di bawah sini 910. Waktu itu sudah saya bahas ya. CTRA same low artinya dia ada potensi downtrendnya mau selesai. Downtrendnya mau selesai karena di sini kan high, low, lower high, same low, lower high. Nah, ini malah sudah higher low karena ini juga 0,618 waktu itu kita bahas ya dari si CTRA ini.
Nah, ini kan area 0,618-nya dia retracement-nya. Dan di situ CTRA terlihat konsolidasi disertai dengan akumulasi dan ditambah dengan sebuah pattern reversal inverted head and shoulder, di mana ini adalah shoulder kiri, lalu ini head-nya dan ini calon shoulder kanan. Nah, terakhir bagus CTRA tuh di sini ya. 11 November dia breakout keluar dari konsolidasinya. Cuman 16 November dia belum dikasih lewat dan retracement dulu sampai 925. Setelah itu dia kembali menguat dan saat ini CTRA saya rasa akan menguji resistennya di area sekitar 965 sampai 980 dan kalau dilihat dari bentuknya hampir besar banget ini potensinya untuk lewat resisten tersebut. Nah, kalau berhasil breakout 980 kira-kira bisa sampai mana Mas CTRA? Saya rasa targetnya adalah 1025 sampai 1035. Target kenaikan dari si CTRA ini di Fibonacci 0,618-nya dulu. Dan nextnya dari 1060 baru 1110. CTRA bakalan bagus pakai banget kalau dia breakout 1110. Kenapa? Karena yang pertama dia breakout dari downtrend lainnya. Lalu yang kedua dia start membentuk higher low dan higher high, which is itu indikasi dari saham uptrend. Kira-kira dia bakal seperti ini kalau breakout dari 1110. Dan ini adalah target higher high-nya di 1200 sampai 1255. Jadi ya kira-kira seperti itu skenarionya. Dengan konfirmasi pertama breakout dari 980 seperti itu. Untuk support CTRA saya rasa masih di sekitar sini nih ya, 940 sampai 930 support satunya, sedangkan support 2-nya masih di Rp900 dan selama tidak jebol 900 arah CTRA saya rasa sudah ke atas seperti itu. Kalau punya barang tinggal hold, kalau belum punya barang bisa tunggu breakout dan retracement-nya. Dilihat dalamnya akumulasi ke belakang cakep, tambah juga akhir-akhirnya akumulasinya pun juga bagus, tinggal tunggu konfirmasi dari Mr. Market. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Itu untuk CTRA, mungkin satu aja untuk saham properti. Kita masuk ke yang merah-merah hari ini. Saya pengen coba cek. Ngeri bener itu Wapo itu. Pagi-pagi saya lihat dia naiknya kuat ya. Ini masuk ke merah-merah. Dia udah ARB. Apa yang kita bahas nih? Itu yang merah-merah. Kurang ada yang menarik ya. Semua view-nya belum terlalu signifikan. Saya pengen bahas Mari aja deh. Karena Mari kemarin tuh beberapa waktu menguat. Nah, siapa tahu turunannya adalah kesempatan untuk beli. Kita bahas aja. Oke, hari ini Mari turun. Dia turun 3,16% dengan candle yang cukup solid dan volume yang terlihat membesar. Kalau kita lihat memang sebenarnya volumenya sangat kecil ya 2 hari merah ini. Tapi kalau kita lihat lagi dia barangnya udah habis 21 November. Nih, candle candle kurang mantep di resisten dengan volume yang sangat besar. Ketika volume itu besar tapi tidak diimbangi dengan pergerakan, itu indikasi dari akumulasi maupun distribusi. Dan tinggal dilihat aja areanya. Kalau di support, nah ya cenderung akumulasi. Tapi kalau di area kuat resisten, nah itu cenderung distribusi. Artinya sudah ada yang melakukan aksi profit taking di tanggal 21 November dari Mari. Nah, sekarang kita bahas aja. Mari ini juga saham downtrend, di mana dia retracement dari puncaknya sekitar 612 sampai kemarin bottom di Rp100. Nah, sebenarnya kalau kita tarik Fibonacci ya, dari dia bangkit dari kubur, area tersebut 100 sekian ini adalah area cukup kuatnya di Fibonacci 0,618, ditambah juga area cukup kuat by area demand-nya. Di sana Mari konsolidasi dan membentuk sebuah reversal kecil yaitu ascending triangle atau K-bendel, apalah itu yang jelas dia membentuk sebuah higher low dan juga higher high. Tuh. Nah, ini juga sudah terjawab kenapa kemarin dia reject kuat di area 161 ya. Selain itu adalah swing high-nya dia ditambah juga kena downtrend lainnya dari si Mari. Seperti itu. Nah, Mari menguat naik puncak sampai 170. Itu banyak resisten bertemu. Yang pertama adalah salah satu downtrend. Di sini kita bedain warnanya ya. Yang ini kita ubah biru aja. Ini downtrendnya dia. Yang pertama kejedot, ditambah kena Fibonacci 0,5, ditambah dengan swing high-nya dia. Makanya dari itu sangat wajar dia retracement. Nah,
Untuk saat ini ya, mari kalau dia memang koreksinya volume kecil, saya rasa bakal menarik kalau dia bisa dipantau dulu. Cuman memang entry-nya masih agak jauh. Kalau kita pakai setup uptrend line, artinya masih entry di sekitar 130-an sampai 129. Itu antara Fibonacci 0,236 pas juga dengan area uptrend line-nya, dengan potensi membentuk swing high baru seperti itu. Jadi untuk sekarang saya rasa sih lebih baik masukin watchlist dulu aja, biarkan dia retracement. Support terdekat bisa gunakan 144, lalu habis itu baru 130 sampai 129. Seperti itu. Kalau kita tarik yang sini terlihat sudah patah ya. Jadi ya saya rasa bakal retracement dulu untuk mari ini. Kecuali dia konsolidasi membentuk pattern continuation, itu baru bakal menarik. Seperti itu. Ya. Jadi kalau baru mau entry, lebih baik watchlistin dulu, tinggal tunggu di area support-support tadi. Tapi kalau sudah punya barang, tinggal pasang trailing stop. Kalau kita masih mau pakai toleransi ya, saya rasa kita bisa pakai inside bar dengan candle 21 November sebagai mother candle-nya. Artinya resisten di 169 untuk konfirmasi breakout, sedangkan support kita pakai 149 sebagai konfirmasi breakdown. Nah ini nak buat trailing stop. Buat teman-teman yang punya barang, tinggal trailing stop ketika dia jebol 149. Tuh, tapi kalau belum punya barang ya, kalau mau dieksekusi pun juga kembali ke masing-masing ya. Yang jelas kalau dia jebol 149 itu breakout structure, ada potensi retracement dulu terkonfirmasi. Dilihat dalamnya. Nah, ini ya, sudah ada yang merealisasikan cuannya, suatu yang wajar karena resisten, daripada di TP-in mending dia yang TP. Dan yang penting sama, batasi resiko aja. Kita masuk ke yang hijau-hijau hari ini. Saya pengen coba cek si Bumi, sudah kita bahas beberapa waktu lalu, nggak salah kemarin Jumat ya, dan masih on track sampai sekarang. Wins itu TA-nya juga bagus. Kita coba cek, ini RTI bisnis, gainers, losers, net sell, net buy, tambah banyak ini. Di kode, bikin konten lebih lama. Saya pengen bahas BABP aja deh, yang hari ini cukup menguatnya, cukup signifikan. Barangkali teman-teman ada yang nyangkut, butuh view dari BABP. Oke. Hari BABP naik 7,26% dengan candle yang agak disayangkan dia kurang solid. Tapi volumenya sangat besar ya. Tuh, cukup menarik juga BABP ini. Terakhir dia juga saham saham downtrend. Kalau kita bilang uptrend sebenarnya bisa juga. Karena pada structure yang lebih besar dia belum lower low. Lower low-nya kalau jebol 50 rupiah. Dia saham ya kita bilang downtrend aja deh. Ketika dia retracement dari 590 sampai bottomnya kemarin di 160. Tuh, ternyata dia masih bikin bottom lagi, jebol sampai turun 96. Nah, di sana BABP sudah berhenti membuat low baru dan malah membentuk sebuah higher low, dikonfirmasi pada tanggal 9 November ketika dia naik 25%. Itu adalah konfirmasi BABP karena dia berhasil membuat higher high dengan volume yang besar. Di situ BABP start membentuk uptrendnya karena dia bikin higher low dan juga higher high. Nah, kalau kita lihat bigger view-nya, BABP ini dia memang habis retracement dalam banget. Cuman saya rasa bank digital mulai ada kepentingan lagi, which is harus suntik modal. Daripada turun jadi BPR, mendingan right issue, biayanya lebih murah. Nah, sebenarnya ada beberapa view kalau kita pakai BABP ya. Yang pertama bisa pakai inverted head and shoulder, di mana ini adalah shoulder kiri, head, lalu ini shoulder kanannya. Cuman another view, kalau kita pakai sebuah uptrend line, saat ini BABP sedang berada pada swing high-nya. Maka dari itu dia ada potensi untuk swing low juga. Seperti itu. Konfirmasinya harusnya besok. Kalau dia besok candle-nya jelek ya, hati-hati karena dia bisa swing low pakai view yang uptrend channel. Tapi kalau besok dia kembali menguat, nah apalagi berhasil higher high ya, dia bisa pakai setup yang inverted head and shoulder. Tuh, dengan target ya dikira-kira aja. Nah, another view kalau kita tarik view besarnya ya, ini adalah beberapa resisten dari BABP. Yang pertama di 148, lalu 194, 242 dan 300. Seperti itu. Yang perlu diperhatikan adalah 148, ini masih fresh dan masih kuat, belum pernah diuji.
Jadi ya kalau dia menyentuh 148 bisa mulai pantau lagi persiapan untuk TS maupun TP seperti itu. Untuk support sekarang masih agak jauh, saya rasa dia masih di sini ya. Kalau support daily-nya masih sekitar 120, sedangkan support intraday ya bisa pakai sampai 124 gitu sih. Lihat dalamnya terjadi akumulasi yang cukup menarik. Moving average juga sudah mulai golden cross, momentum membaik, akumulasi, TA juga cakep, dan tinggal batasi resiko aja. Amannya tuh kalau di area sekarang ya, karena posisi tanggung di resisten. Tunggu dia breakout retest, kalau nggak tunggu dia swing low sekalian. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support mantan itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.